Jadi setelah bekerja, kalau kita namanya kurvi ya, kurvi, kita dikasih waktu time break. We are shoulder army Russian army. Ya, Russian army. Oke, ini cool. Smoking. This is smoking room with my friend. My friend is Cambodia. Oh, Colombia. Bro, you know smoke? No. Hey, you have cigarette too? Hey, you double smoke. Hey bro, it's double smoke. It's my friend from... You from? Bangladesh. Yeah. Where are you from? I'm from Indonesia. He's I'm from... from Russia. Yeah. Russian black. Russian? No, you white boy. Okay, it's Gale from Mexico. Philippines, number one. Anda kembali di News Sore pemirsa. Mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia minta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di sosial media. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Video Prabowo permintaan Subianto, pulang Satria Bapak Arta Wakil Kumbara Presiden diunggah Republik melalui Indonesia, akun Bapak TikTok Gibran @zistorm Rakabuming, dan Bapak 689. Menteri Luar Negeri Satria merupakan Indonesia, mantan Bapak prajurit Sugiono. TNI AL yang Mohon izin bergabung dengan sekiranya prajurit di Rusia diperkenankan dan mohon menandatangani dapat kontrak dengan komunikasi Kementerian Pertahanan langsung Rusia. dengan Bapak. Permintaan dipulangkan ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak, dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Dan untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI, Bapak Widodo. Selamat sore, Pak Widodo. Selamat sore, Mbak Diana. Baik, Pak Widodo, kan sekarang lagi ramai soal mantan tentara yang sudah menjadi tentara asing di Rusia tapi minta balik lagi jadi WNI. Menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Ya, pertama terima kasih. Tentu kita sebagai negara hukum harus taat dengan peraturan perundang-undangan kita, khususnya di kaitannya dengan Undang-Undang Kewarganegaraan beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita, setiap orang tentu punya hak untuk menentukan kewarganegaraannya dan itu juga dijamin. Nah, cuma memang ketika dia berkaitan dengan pekerjaan atau profesi untuk bergabung dengan institusi militer atau dinas militer asing, ya otomatis peraturan perundang-undangan kita menyatakan kewarganegaraan Indonesianya gugur. Demikian, Mbak. Baik, tapi sebelumnya Menteri Hukum ini kan menyampaikan bahwa proses untuk menjadi tentara asing itu butuh
izin presiden. Itu artinya boleh atau dimungkinkan, Pak? Bukan untuk menjadi tentara asing ya, dalam konteks untuk melaksanakan misi-misi internasional seperti kita kemanusiaan ya, pasukan Garuda dan lain sebagainya, ya tentu kan atas penugasan pemerintah, sehingga status yang bersangkutan tetap dalam misi melaksanakan tugas-tugas undang-undang TNI gitu, dan juga tugas-tugas kenegaraan. Nah, dalam konteks ini kan yang bersangkutan ingin mencari pekerjaan di tempat luar. Kita tidak ada persoalan kalau yang bersangkutan bekerja sebagai diaspora dan sebagainya. Tapi ketika dia bekerjanya untuk melakukan dukungan misi militer dan sebagainya, nah undang-undang kita kebetulan sangat rigid mengatakan itu otomatis kehilangan kewarganegaraannya gitu. Baik, jadi ini yang perlu ditegaskan, berarti siapapun yang ingin menjadi tentara untuk negara lain, ini memang otomatis kewarganegaraannya hilang sebagai WNI, begitu ya Pak ya? Betul, kecuali atas tugas negara atau tugas pemerintah ya. Baik, kemudian Pak, mungkin tidak ex-WNI yang menjadi tentara bayaran di negara lain ini, kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia ini dikembalikan? Ya, ketika seseorang kehilangan status keluarga negara Indonesia, tentu juga punya hak untuk bisa kembali lagi ke Indonesia. Tetapi siapapun dia, tentu ketentuan peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara rinci juga bagaimana mekanisme seseorang itu bisa bergabung menjadi warga negara Indonesia gitu. Kalau melihat posisinya ini berarti konsepnya adalah naturalisasi murni. Jadi dia harus mengikuti, misalkan 5 tahun berturut-turut dia tinggal di Indonesia, atau jika dia berpindah-pindah waktunya, ya melewati waktu lebih dari 10 tahun dan seterusnya. Baik, untuk prosedurnya sendiri seperti apa? Kan mengingat saat ini, saat dia bekerja di Rusia, dia menandatangani kontrak, itu dia masih warga negaranya Indonesia. Kemudian baru dicabut gitu setelah ini viral di media sosial bahwa otomatis keluarga negaranya itu dicabut. Nah, untuk saat ini bagaimana prosedurnya apabila dia ingin masuk kembali menjadi WNI? Apakah harus tinggal dulu di Indonesia selama beberapa tahun itu? Nah, itu dia yang tentu menjadi hal yang cukup perlu kita kaji mendalam ya. Pertama, status dia kan ketika dia lepas otomatis itu Mbak. Beda dengan seseorang yang bekerja di luar atau melepaskan kewarganegaraannya sehingga dia punya status kewarganegaraan di sana dan dia ingin kembali ke Indonesia, ya dia tinggal sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, ketika dia sudah lepas dari warga negara Indonesia ini, tentunya yang bersangkutan sudah menjadi warga negara dari tempat di mana dinas militernya itu didukung atau dibantu. Nah, seharusnya dia memiliki dokumen-dokumen kewarganegaraan itu. Karena kalau tanpa dokumen kewarganegaraan itu dia juga tidak bisa masuk ke Indonesia kan. Baik, berarti kalau seperti itu, misalnya dia memang tidak punya kewarganegaraan Indonesia, tapi juga di sana ini bisa dibilang stateless begitu Pak, atau seperti apa? Kita tidak bisa menyampaikan demikian, karena dia kan sudah membuat kontrak ya, perjanjian kerjanya dia dengan segala hak dan kewajiban yang bersangkutan. Ya tentunya secara hukum ya kita memahami dia bisa mengajukan untuk menjadi warga negara sana. Sehingga dengan dokumen-dokumen itu baru dia bisa beraktivitas melakukan perjalanan mobilitas lintas negara termasuk ke Indonesia. Kalau tanpa dokumen itu berarti dia masuk nggak bisa ke Indonesia. Meskipun demi kemanusiaan, ada kemungkinan tidak Pak pemerintah menolong Satria Arta ini untuk kembali ke Indonesia selanjutnya? Ya sampai saat ini instrumen peraturan perundang-undangan seperti itu, gitu. Kecuali kalau kemudian ada kebijakan khusus ya. Tapi sampai sekarang instansi kementerian maupun lembaga terkait belum ada konfirmasi ke kami, gitu. Baik, berarti untuk saat ini belum ada pembahasan mengenai yang bersangkutan begitu ya Pak ya? Gimana Mbak? Berarti untuk saat ini belum ada pembahasan di kementerian mengenai hal ini ya Pak? Agak terputus-putus ya suaranya. Baik, Pak Widodo, untuk saat ini berarti belum ada pembahasan di kementerian mengenai yang bersangkutan. Pak Widodo, bisa mendengar saya? Baik, terima kasih banyak Pak Widodo
atas waktunya sudah bergabung bersama dengan Ayu sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak.